Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukman Istighfar Khairon, NIM 1900604641112 dari kelas 2019C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia, serta menjelaskan sedikit nilai karakter dan kegiatan yang ada di pramuka. Baik, yang pertama yaitu sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat sebagai buku panduan perkemahan yang dirilisnya pada waktu itu. Kemudian, buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan pada anak laki-laki saja. Kemudian, pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya bernama Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai COB atau Anak Serigala, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi yang bernama Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Kemudian Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya yang kedua yang bernama atau yang berjudul Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampahnya sampai menuju kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli atau 8 Agustus 1920 di Olympic Hall pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dalam kegiatan Jambore. Dan dalam kegiatan tersebut, akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai babak pandu sedunia. Kemudian sejarah nasional pramuka di Indonesia. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indies Padvindersvereniging atau NIPV. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka terbentuk dan digemari pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan atau dikenal BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMA. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada masa penjajahan Jepang, pramuka masih tetap berjalan. Namun, ketika Jepang menyerang Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia ditarik ke Peta, Seinen, dan ke Ibodan, sehingga Jepang melarang berdirinya partai karena takut akan persatuan Indonesia. Kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia yang berada di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia.
pada tahun 1961 tercatat atau terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, kemudian Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada waktu itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 24 Agustus. Kemudian saya akan menjelaskan nilai karakter yang ada di dalam pramuka. Nilai karakter yang didapat atau dapat dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan adalah antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, dan tanggung jawab. Kemudian, kegiatan pramuka yang berada di luar kelas atau pengaplikasiannya antara lain yaitu dengan adanya estafet tunas kelapa. Kegiatan pramuka yang sering dilakukan adalah estafet tunas kelapa. Dengan adanya estafet tunas kelapa, diharapkan generasi muda dapat mengenang rute atau alur perjalanan gerilya para pejuang pada zaman dahulu untuk merebut kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu perkemahan bakti, ialah kegiatan perkemahan sekaligus acara bakti kepada masyarakat. Yang ketiga, penjelajahan dilakukan di alam terbuka dan bisa dilakukan baik berdua maupun mandiri. Kegiatan ini dibuat bukan tanpa alasan, melainkan dimaksudkan agar anggota pramuka tidak kesulitan dengan menghadapi alam ketika bertahan hidup. Feel me like a Hellcat.